ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdahu. Kita masuk pada halaman 173, Safha 73 wa mi'ah atau mi'ah wa 73. فأعظم فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد هي التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. Ibadah atau kewajiban yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para hamba adalah bertauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang paling besar dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya adalah bertauhid dan ikhlasul ibadah lillahi Subhanahu wa taala. Kama anna a'zama nahyin nahallahu anhu huwa nahyu 'anil syirki. Sebagaimana larangan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya adalah larangan dari syirik. Jadi perintah yang paling besar, kewajiban yang paling besar adalah tauhid. Sebagaimana larangan yang paling besar adalah larangan dari kesyirikan. Fasyirku akbahul qabaih. Syirik adalah keburukan yang paling buruk. Idza qila ma akbahul qabaih. Kalau ada yang bertanya apa keburukan yang paling buruk? Al jawab huwa syirku. Atau huwa al-jawab huwa syirku. Wa ma ankarul munkarat, al-jawab huwa syirku. Wa ma asyaddudz dzunub, al-jawab huwa syirku. Wa ma akbarul kabair, al-jawab huwa syirku. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, kalau ada yang bertanya apa keburukan yang paling buruk, maka jawabannya adalah syirik. Kalau ada yang bertanya apa kemungkaran yang paling mungkar, maka jawabannya adalah syirik. Kalau ada yang bertanya apa dosa yang paling parah, paling jelek, jawabannya adalah syirik. Kalau ada yang bertanya lagi apa dosa besar yang paling besar, jawabannya adalah syirik. Ma a'zamu syarrin wa fasadin fid dunya. Kalau ada yang bertanya juga apa keburukan dan kerusakan yang paling besar di muka bumi ini tadi, al-jawab innahu syirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fi inna syirka la zulmun azim. Maka jawabannya sesungguhnya hal tersebut adalah kesyirikan. Jadi kalau antum perbandingkan dari sekian banyak keburukan-keburukan, dari sekian banyak kezaliman, dari sekian banyak kemungkaran, dari sekian banyak kejelekan, maka syirik adalah yang paling buruk, paling mungkar, paling jelek dan paling besar dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Antum bisa bayangkan Allah Subhanahu wa taala mensifati syirik sebagai bentuk kezaliman yang paling besar, zulmun azim. Kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling buruk, kezaliman yang paling zalim. Tatkala seseorang
memindahkan haknya Allah Subhanahu wa taala atau meletakkan haknya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Fahuwa fihi hadmun lirrububiyyah wa tanqisun lil uluhiyyah wa su'u dhannin bi rabbil alamin. Syirik tersebut adalah perusakan terhadap rububiyah serta peremehan dalam bab uluhiyah, serta syirik tersebut merupakan keburukan atau su'udzon terhadap Rabbul Alamin. Wa hakadha yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa hakadha yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila ayyu dzanbi a'zam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, dosa apa yang paling besar? Rasul mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu tatkala engkau membuat tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, dalam keadaan, dalam kondisi Allah yang menciptakan engkau. Engkau menyembah kepada selain Allah dalam kondisi Allah yang menciptakan engkau. Engkau meminta kepada selain Allah dalam keadaan Allah yang memberikan rezeki. Engkau meminta tolong kepada selain Allah dalam kondisi Allah yang memberikan perlindungan kepada engkau. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, ayyu dzanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau membuat tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka. Lihat di sini ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ar-rububiyah. Woi, istilahnya engkau melakukan kesyirikan itu kurang tepat. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan engkau. Ini suatu kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain, anna tauhidar rububiyah yastalzim yaqtadi tauhidal uluhiyah. Wa aidan hainama suila ma akbarul kabair, dan juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa dosa besar yang paling besar, qala al-isyraku billah, Rasul menjawab syirik kepada Allah. Ketika beliau ditanya ayyu dzanbi a'zam, ma akbarul kabair, jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik. Falihadza syirku billahi subhanahu wa ta'ala aswa'udz dzunub wa akhtarul ma'asi wa ashaddul mubiqat wa khairatun katsira qad yafqaduha al-insanu bisababi syirkihi billahi tabaraka wa ta'ala min dzalik. Oleh karena inilah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling buruk, maksiat yang paling berbahaya, penghancur yang sangat mengerikan, serta kebaikan yang sangat banyak terkadang bisa hilang dari seorang insan dengan sebab kesyirikan yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalikum, di antara contohnya, anna a'malahu kullaha takunu haba'an mansuran idza asyraka billah. Di antara bentuk keburukan bahwasannya amalan orang yang melakukan kesyirikan, seluruh amalan dia kullaha takunu haba'an mansura, akan menjadi haba'an mansura, ibarat debu yang berterbangan, idza asyraka billah, tatkala dia menyekutukan Allah. Lau abadallaha wahdahu la syarika la sittina sana. Lihat kata Syekhuna Abdurrahman, lau abadallah wahdahu la syarika la sittina sana thumma waqa'a fi syirki billah.
Kalau seandainya ini orang beribadah kepada Allah 60 tahun, kemudian dia terjatuh pada kesyirikan, ya, fa inna hadza syirka ya'ti ala hadhil a'mal kulliha fayaj'aluha haba'an mansura. Maka syirik tersebut akan mendatangi amalan-amalan yang dia kerjakan selama 60 tahun tadi, lalu merubah amalan tadi menjadi apa? Haba'an mansura. Antum ada pahala thalabul ilmi, ada pahala salat, ada pahala zakat, ada haji, ada bakti kepada orang tua, ada ihsan kepada makhluk, ada ini dan itu, ada puasa begini dan begini. Itu semua gugur dengan sebab satu perbuatan. Apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan antum. Beda dengan dosa-dosa lain. Masih bisa ditimbang. Antum ada amalan, antum ada dosa, dilakukan penimbangan. Tapi ketika masuk syirik, semua amalan yang baik yang antum kerjakan semua terreset, terhapus, habis. Antum tahu HP, handphone, ketika antum reset ulang kembali ke pengaturan awal, ya enggak? Semua file akan terhapus. Demikianlah gambaran syirik. Masuk syirik, semuanya terhapus. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya gugurlah seluruh yang mereka kerjakan. Ini ayat berkaitan dengan siapa? Al-anbiya wal mursalun, berkaitan dengan para nabi, para rasul. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya akan gugur seluruh amalan mereka. Hadza fiman, kata Syekhuna Abdurrahman, hadza fiman, fiman hadil ayat, fiman hadil ayat. Ini ayat berkaitan dengan siapa? Beliau mengatakan fil anbiya, ayat ini berkaitan dengan para nabi. Zakarallahu subhanahu wa ta'ala al-anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat-ayat sebelumnya tentang para nabi. Tsumma qal, kemudian Allah azza wa jalla mengatakan walau asyraku, kalau seandainya mereka para nabi, wa hasyahum ayyusyriku billahi fahum ma'sumun, dan tidak mungkin, mustahil mereka para nabi, para rasul itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin, mustahil. Karena mereka ma'sumun. Para nabi, para rasul tidak mungkin terjatuh pada kesyirikan setelah mereka menjadi nabi, menjadi rasul. Demikian juga ada ijma', para nabi, para rasul tidak terjatuh pada kesyirikan sebelum mereka diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Itu ijma'. Ya, ingat baik-baik. Man qala annal anbiya, siapa yang mengatakan bahwasanya para nabi, para rasul sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul memungkinkan terjatuh pada kesyirikan, fahadzal qaul faqad akhta'a qailuh. Pendapat ini telah keliru orang yang menyatakannya. Apakah ada? Jawabannya ada. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena punya buku, Anda baca, ya, ada yang menyatakan seperti itu. Tapi itu terbantah dengan ijma'. Ya. Lakinnal maqsud tanbihun man yaqra' wa yatlu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang dimaksud pada ayat ini adalah tanbih, peringatan bagi orang yang membaca ayat Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quran. Qala Allah Ta'ala ba'da an dzakara al-anbiya fi suratil an'am. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, dalam surat Al-An'am, setelah beliau menyebutkan tentang para nabi, kata Allah Azza wa Jalla, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka para nabi, para rasul tersebut menyekutukan Allah Azza wa Jalla, niscaya akan gugurlah seluruh apa yang mereka perbuat.
Ma ismi mausul. Apa? Ma di situ, ma la habitu anhum. Ma ismu mausul, isim mausul. Alladzi kanu ya'malun. Maknanya alladzi kanu ya'malun, yang dulu mereka kerjakan. Dalam ilmu bahasa Arab, al ismul mausul yufidul umum. Isim mausul itu memberikan faedah umum. Walau asyraku la habitu annahum ma kanu ya'malun, ay kullama kanu ya'malunahu min a'malin 'azimatin wa syarifatin wa jalilatin fa innaha tuhbata. Ya. Kalau seandainya mereka para nabi, para rasul menyekutukan Allah, niscaya akan gugurlah seluruh apa yang mereka perbuat. Kullu ma kanu ya'malunahu min a'malin 'azima wa syarifatin wa jalilatin fa innaha tuhbata. Seluruh segala sesuatu yang dulu mereka kerjakan berupa amalan yang sangat besar, amalan yang sangat mulia, semuanya akan tuhbat, digugurkan, dihapus, direset, ya, hilang begitu saja. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim fi khitabi nabiyhi, tentang khitab nabinya sallallahu alaihi wasallam, wal maksud bihi ummatahu, dan yang dimaksudkan adalah umatnya. Ya. Terkadang dalam Al-Qur'an itu khitabnya kepada nabi, tapi yang ditujukan adalah umat. Ya, yang ditujukan umat. Kenapa? Karena kaidah apa yang diperintahkan kepada para nabi juga diperintahkan kepada umat. Apa yang dilarang kepada nabi, hukum asalnya juga dilarang kepada umat. Apa dalilnya? Hukum asal dalam ayat Al-Quran, apa yang diperintahkan kepada Nabi juga diperintahkan kepada umat. Apa yang dilarang kepada Nabi kita Muhammad SAW juga dilarang dari umat ini tadi. Gimana? Wa annallaha amara al-mu'minin kama amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah telah memerintahkan dengannya para rasul. Apa yang diperintahkan kepada para nabi, itulah yang juga diperintahkan kepada umatnya. Jadi tidak ada perbedaan, kecuali pada poin-poin yang merupakan kekhususan para nabi dan para rasul disebut dengan khasais, ya. Itu perkara yang sedikit, ya, ada pengecualian. Wadih? Jelas, ya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fi khitabi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wal maqsud bihi ummatahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang khitab nabinya, ya, tentang khitab nabinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ketika mengkhitab itu menghimbau nabinya sallallahu alaihi wasallam, wal maksud bihi ummatahu atau wal maksudu bihi ummatuhu, sedangkan yang dimaksud adalah umatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta. Lihat bahasanya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, kami wahyukan juga kepada orang-orang sebelum engkau, para nabi sebelumnya. La in asyrakta, engkau ya Muhammad kalau seandainya engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, la yahbatanna amaluka, niscaya akan gugurlah amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, niscaya engkau akan digolongkan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul anbiya wa afdalul mursalin wa khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun kalau seandainya terjatuh pada kesyirikan, tidak ada ampun untuk beliau, seluruh amalannya digugurkan tanpa terkecuali. Amaluka mufradun udhifa yufidul umum. Lafaz amaluka itu mufrad, udhif mufrad, udhif mufrad dimudofkan,
fayufidul umum, memberikan faedah umum. Faedah-faedah yang seperti ini ikhwan itu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Qawaidul Hisan. Insyaallah ikhwan ada waktunya nanti ya. Antum sabar saja belajar di sini ya. Kemudian qala rahimahullah laisa hunaka khasaratun a'zam min khasaratil wuqu' fi syirki billahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau mengatakan tidak ada di sana kerugian yang paling besar dibandingkan kerugian terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa 'azamu nahyin nahallahu anhu asyirku billah wa huwa ayad'u ma Allah ghairahu aw yaqsidahu bi ghairi dzalika min anwa'il ibadah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, larangan yang paling besar dari apa yang Allah larang adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu syirik? Wa huwa ayad'u ma Allah ghairahu, yaitu dia menyeru selain Allah bersamaan Allah. Au yaqsidahu bi ghairi dzalika min anwa'il ibadah, atau dia menginginkan ya selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ibadah. Kata Syekhuna Abdurrahman, hadza huwa dhabitu syirki. Ini adalah dhabit kesyirikan. Ma dhabitu syirki? Apa dhabit syirik? Huwa ibadatu ghairillah, yaitu ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Anta ja'ala lillahi niddan tasrifu lahu ibadat. Engkau jadikan dia tandingan bagi Allah, engkau palingkan kepadanya peribadatan. Ta'buduhu kama ta'budullah. Engkau sembah dia sebagaimana engkau menyembah Allah. Tas'aluhu kama tas'alu rabbaka. Engkau minta kepada dia sebagaimana engkau minta kepada Rabbmu. Tarju raja'al ibadah kama tarju rabbaka. Engkau mengharap ya dengan harapan ibadah sebagaimana engkau mengharap kepada Rabbmu. Takhafu khaufa syir. Engkau takut kepada dia dengan takut yang sir. Kama takhafu min rabbika, sebagaimana engkau takut kepada Rabbmu. Tazbah lahu wa tanzar lahu wa targhab wa tarhab wa yata'allaq al-qalbu wa yatawakkal ala hadzal maqsud min dunillah. Engkau menyembelih, engkau bernazar, engkau berharap, engkau takut, engkau bergantung hatinya dan bertawakal kepada ma'bud selain Allah Azza wa Jalla tadi. Kata'alluqil qalbi billahi subhanahu wa ta'ala, seperti bergantungnya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa syirku billah, ini syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika hati antum, tawakalnya antum kepada selain Allah Azza wa Jalla sebagaimana tawakalnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syirik. Engkau takut kepada selain Allah sebagaimana engkau takut kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah syirik. Engkau mengharap kepada selain Allah sebagaimana harapanmu kepada Allah Azza wa Jalla, itulah syirik. Sehingga yang namanya syirik, wa huwa syirku billah huwa da'watu ghairi ma'ahu au ibadatu ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga syirik itu apa? Dhabitnya da'watu ghairihi ma'ahu, beribadah, berdoa, menyeru, meminta kepada selain Allah bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla, atau ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah syirik. Wallahu taala alam. Ya ikhwan, sisa 2 lembar setengah. Ya, sisa 2 lembar setengah. Insyaallah taala kalau tidak ada halangan kita lanjut malam ini.